Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya sekaligus jamaah qiyam Ramadan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di malam yang ke-10 ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kesekian kalinya kepada kita melaksanakan amal baik, melaksanakan ibadah, melaksanakan qiyam Ramadan, mungkin juga tilawah Al-Quran dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu semuanya kita bisa melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kesempatan kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikannya kesempatan yang semacam ini, bahkan yang lebih dari semuanya ini kepada kita semuanya di sepanjang kehidupan kita. Minimal sampai kita mampu menyelesaikan ibadah bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu qaul atau satu ucapan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab ketika beliau ditanya tentang indikator ibadah diterima di sisi Allah. Beliau menyampaikan dengan satu kalimat, wa alamatu qabuliha ay yasilaha bi ta'atin ukhra. Bagian dari indikator atau tanda-tanda diterimanya ibadah seseorang itu ketika ia bisa melanjutkan, ketika ia bisa melaksanakan dengan ketaatan-ketaatan berikutnya. Dari pernyataan ini, ketika seseorang atau ketika ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan semakin sibuk untuk ibadah, semakin sibuk batinnya untuk beribadah lebih giat. Maka dalam konteks bulan Ramadan ini, salah satu indikator, kalau kita mengacu pada pandangan Ibnu Rajab itu, salah satu indikator diterimanya ibadah kita yang telah lampau, ketika kita diberi semangat untuk bisa melaksanakan aktivitas setelahnya dengan lebih giat kembali. Qiyam Ramadannya semakin giat, tilawah Al-Qur'annya semakin giat, atau amal-amal yang lainnya semakin giat. Intinya kita ini semakin senang menyibukkan diri dengan aktivitas yang baik. Itu salah satu indikator, salah satu tanda bahwa ibadah yang sebelumnya dilaksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang perlu kita diupayakan bersama-sama dalam melaksanakan berbagai ibadah, termasuk puasa dan lain sebagainya. Yang perlu kita kejar adalah bagaimana ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar sah, bukan hanya sekedar sah secara syariat, atau bukan hanya kita beribadah secara syariat. Beribadah secara syariat belum tentu mendapatkan nilai di sisi Allah, belum tentu. Ibadah secara syariat itu kan ibadah yang memenuhi standar fikih. Standar fikih terpenuhi berarti itu beribadah sesuai syariat. Apakah yang sudah sesuai dengan syariat itu otomatis diterima oleh Allah? Belum tentu. Karena ada faktor penunjang yang lainnya
yang itu sangat dominan untuk diterimanya satu ibadah. Kalau sholat, ya, aktivitas-aktivitas umumnya itu berkaitan dengan hati. Apakah ia bisa ikhlas melaksanakan itu? Itu indikator apa? Itu salah satu penentu. Selain syariat harus terpenuhi, batin itu juga harus bisa terpenuhi keikhlasannya. Ini ibadah yang lain. Adapun ibadah puasa, ya. Adapun ibadah puasa, Bapak Ibu rahimakumullah, ada hal lain yang memang di dalam beberapa hadis itu jelaskan bahwa ternyata memang tidak cukup puasa syariat itu. Misalnya Nabi menyampaikan dengan satu kalimat yang sudah umum itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal antas. Ada kalimat yang lain illal ju' apa kalimatnya, wad dhama. Banyak orang yang berpuasa, artinya puasanya sah itu. Puasanya secara syariat sah, tetapi tidak mendapatkan nilai dari puasanya itu. Berarti tidak cukup ternyata kita melaksanakan sesuatu itu dengan hanya berdasarkan syariat saja. Syariat tentu penting, syariat itu utama, pertama yang harus kita lalui. Karena ibadah kalau sudah tidak sesuai dengan syariat sudah jelas tidak diterima, karena tidak sah. Yang tidak sah sudah jelas tidak diterima. Yang sah belum tentu diterima, karena masih ada penunjang yang lainnya yang juga sangat penting. Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan puasa, Nabi kemudian juga di dalam hadis yang lain juga menyebutkan, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta wal 'amal bihi, dan mengamalkan kedustaan itu, falaysa 'alallahi hajatan fi ayyada syarabahu wa ta'amahu wa syarabahu, maka tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menahan lapar dan dahaga. Dari beberapa hadis ini, termasuk ada hadis lain, satu lagi saya tambahkan, Nabi menyampaikan dengan satu redaksi yang lebih tegas di situ. Yang itu menunjukkan bahwa ada aktivitas penyerta di dalam puasa yang bisa menentukan apakah kita tetap meraih pahala puasa ataukah tidak. Dalam hadis yang lain disebutkan, khamsun yufattirna shaim, ada 5 yang bisa membatalkan puasa. Kemudian ditafsirkan itu membatalkan pahala puasanya. Yang pertama al-kadzib, dusta. Yang kedua al-wibah, rasan-rasannya, membicarakan keburukan orang. Yang ketiga wan namimah, adu domba atau ngadu orang. Kemudian yang keempat an-nadratu bisyahwah, memandang atau melihat dengan syahwat. Kemudian yang kelima al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Bapak Ibu rahimakumullah, 5 hal ini, ya, 5 hal ini Nabi SAW itu bisa membatalkan pahala puasa. Berarti ada orang yang secara syariat memang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan pahala dengan puasanya itu karena beraktivitas hal-hal yang beraktivitas tadi itu. Ini satu hal yang luar biasanya begini, Bapak Ibu rahimakumullah. Puasa yang luar biasa ini, dengan jaminan pahala yang luar biasa besarnya itu, ya, ternyata bisa terhapus dengan aktivitas yang kelihatannya sepele itu. Dusta kan kelihatannya sepele, ya, ucapan saja itu. Ghibah hanya ucapan saja. Namimah itu ucapan. Tapi dengan ucapan saja bisa menghapus pahala yang luar biasa besarnya. Karena pahala puasa kan luar biasa besar, termasuk amalan yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Dan itu jelas di dalam hadis Nabi yang mungkin kita sudah hafal semuanya itu. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanati bi asyri amsalha ila 700 dhifin illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Kan begitu. Disampaikanlah diskusi begitu. Bahwa seluruh amal baik anak Adam akan dibalas, akan dilipat gandakan minimal 10.
ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Berarti puasa berserta amalan di dalamnya, kelipatannya itu melampaui aktivitas baik yang dilaksanakan di hari-hari biasa. Kalau di hari-hari biasa dilipat gandakan 10 sampai 700, berarti di bulan suci Ramadan lebih dari itu. Loh, pahala yang luar biasa besarnya itu loh bisa terhapus ketika seseorang itu berkata dusta, ketika seorang itu ghibah, ketika seorang itu namimah. Apa yang bisa kita tangkap dari pesan ini, Bapak Ibu rahimakumullah? Salah satu yang bisa kita tangkap dari pesan, dari beberapa pesan Nabi itu, ternyata puasa ini mengajak satu aspek yang sangat penting, adalah kepedulian terhadap sesama. Itu kita bayangkan, ngomongin orang ya, ada orang di situ, bisa ngomongin orang di belakangnya, itu sudah bisa menghapus pahala kita. Itu hanya ngomongin saja itu, apalagi sampai menyakiti secara langsung, tentu itu jauh lebih besar dosanya, lebih cepat menghapus pahala kita. Ini kepedulian sosial betul-betul ditanamkan di bulan suci Ramadan. Makanya ada salah satu aktivitas penyerta di bulan suci Ramadan yang harus kita laksanakan sebagai bentuk aplikasi dari kepedulian sosial terhadap masyarakat, terhadap orang lain. Apa aktivitas penyerta itu? Zakat fitrah itu. Zakat fitrah itu harus di bulan suci Ramadan, tidak bisa di luar bulan Ramadan. Itu seakan-akan memaksa kepada kita. Namanya kewajiban itu kan memaksa. Kewajiban itu memaksa agar kita mau berbagi, agar kita mau peduli, agar kita mau memperhatikan sesama. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bayar zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu dari jumlah yang tidak terlalu banyak itu bagi kita tentu tidak cukup lah, kurang lah. Itu kan batas minimal. Minimal berbagi, kan begitu, seakan-akan mengatakan seperti itu. Minimal di bulan suci Ramadan minimal berbagi, ya, minimal berbagi sekian itu. Kalau misalnya tidak bisa berbagi lebih dari itu, minimal tidak perlu menyakiti sesama, tidak perlu sampai ngerasani sesama, sampai bermusuhan dengan sesama. Artinya aktivitas sosial yang tidak diperkenankan itu sangat dilarang di bulan suci Ramadan ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka dari ini juga ternyata Ramadan ini menjadi madrasah bagi kita untuk menjadikan orang-orang yang sukses. Apa hubungannya Bapak Ibu? Karena orang sukses itu salah satu kuncinya disebutkan, yaitu bisa peduli terhadap sesama. Itu kuncinya. Karena Allah menyampaikan di dalam hadis qudsi yang lain itu, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hamba itu selama hamba itu mau menolong saudaranya. Kita dipaksa di bulan suci Ramadan mau menolong sesama. Dipaksa di bulan suci Ramadan untuk sama sekali tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa benci kepada sesama. Dipaksa begitu di bulan suci Ramadan. Kalau latihan itu, kalau madrasah Ramadan benar-benar berhasil dalam dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang sukses. Ya, tentu sukses dalam kacamata Islam. Kacamata Islam sukses itu adalah orang yang selalu dapat pertolongan, orang yang selalu dapat ma'unah. Orang yang selalu ditolong Allah itu adalah orang sukses. Kalau kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah kita menolong sesama. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Tentu semuanya kalau kita bisa melaksanakan ide itu karena itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga kita perlu berdoa. Selain kita ikhtiar, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita ini selalu dibimbing, agar kita ini selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal lisan kita termasuk hati kita, karena ini yang menjadi motor dalam kehidupan kita untuk bisa menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.